بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول ربنا جل جلاله في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kepadanya lah kita sandarkan segala urusan kita. Kepadanya lah kita bertawakal. Kepadanya kita berharap, kepadanya pula kita meminta ampunan, dan kepadanya pula kita bergantung atas segala urusan kita. Salawat dan salam mari senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dan alhamdulillah kita akan melanjutkan materi kajian kita pada kesempatan kali ini masih seputar pembahasan tentang bab anjuran menuntut ilmu dan mengajarkannya serta fadlu al-ulama, keutamaan daripada para ulama. Kita sudah sampai pada hadis ke-14 dari bab ini. Hadis ke-14 di dalam kitab ini penulis rahimahullahu taala mengatakan wa an Sahal bin Mu'adz bin Anas an abihi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Man 'allama 'ilman falahu ajru man 'amila bihi la yanqusu min ajri al-'amili syai'. Rawahu Ibnu Hibban. Dan hadis ini derajatnya adalah hasan li ghairi. Dari Sahal bin Mu'adz bin Anas dari ayahnya radhiyallahu taala anhum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'allama 'ilman
Barang siapa yang mengajarkan ilmu, falahu ajru man amila bihi, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan ilmu yang dia sampaikan tadi. La yanqusu min ajri al-amili syai'. Dan orang yang mengamalkan tadi ini tidak berkurang pahalanya sedikit pun. Ini menunjukkan keutamaan mengajarkan ilmu. Bahwasanya orang yang mengajarkan ilmu dan kemudian orang yang diajar tadi ini mengamalkan ilmu yang dia dapat, maka yang mengajarkan tadi ini akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan tadi, tanpa berkurang sedikit pun pahala dari orang yang mengamalkan tadi. Jadi ilmu ini adalah pahala estafet, pahala yang terus berkelanjutan. Satu ilmu yang kita ajarkan, kemudian orang yang mengambil ilmu tersebut dia amalkan, yang mengajar tadi ini dia tetap akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan tersebut. Maka di sini menunjukkan bahwasanya pentingnya untuk kita menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Dan itu adalah ilmu apa saja selagi mulia, selagi ilmu yang baik, ilmu yang diridhai, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat untuk di dunia, bermanfaat untuk di akhirat, baik sekali untuk kita amalkan dan untuk kita ajarkan kepada orang-orang selain kita. Satu orang yang mengamalkan, kita dapat pahalanya. Bagaimana kalau yang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan tadi itu 100, 20 orang, 50 orang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini pentingnya untuk kita berilmu, belajar dulu supaya kelak kita bisa mengajar. Dan mengajar itu tidak mesti harus derajat ulama, harus tinggi, sekolahnya harus sampai doktor, harus sampai profesor. Itu baik. Tapi itu tidak menjadi syarat untuk kita mengajarkan ilmu kita. Karena gelar-gelar seperti ini hanya sebagai pelengkap saja, bukan tujuan. Tujuannya itu adalah ilmu, dan tujuannya adalah mengamalkan, dan tujuannya adalah mendakwahkan. Jadi gelar-gelar itu tidak mesti syarat. Saya harus bergelar demikian baru saya harus mengajar. Saya harus bergelar ini baru saya boleh mengajar. Nah, ini hanya pelengkap saja. Apalagi kita yang hidup di zaman akhir zaman seperti ini, ya, gelar-gelar seperti ini seakan-akan dibutuhkan di suatu waktu. Meskipun pada tujuannya itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya itu adalah ilmu. Dan ilmu itu tidak mesti harus didapatkan di bangku sekolah. Tidak mesti harus didapatkan dari universitas, tidak mesti harus didapatkan dari perguruan tinggi. Ilmu bisa saja didapatkan dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Dan kita semuanya sejatinya sudah punya ilmu. Sedikit banyaknya kita sudah punya ilmu. Baik itu ilmu membaca Al-Quran,
ilmu pengetahuan tentang tauhid, ilmu tentang fikih, sedikit banyaknya kita faham. Maka di antara kewajiban yang lain adalah menyampaikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ilmu tersebut, khususnya orang-orang terdekat kita, keluarga, anak, istri, dan seterusnya. Jadi tidak syarat orang mengajar itu harus bergelar LC, harus bergelar sarjana, harus bergelar MA, doktor. Enggak. Semua kita bertanggung jawab untuk mengajar. Karena sejatinya ilmu itu sudah ada dalam diri kita. Sedikit banyaknya sudah ada yang kita faham. Dan gelar-gelar ini kita katakan lagi bahwasanya hanya sebagai pelengkap saja, bukan tujuan. Ya. Dan itu hanya ada di akhir-akhir zaman. Dulu-dulu mana ada gelar LC, mana ada gelar master, mana ada gelar doktor. Tidak ada kita pernah dengar Abu Bakar LC, Uthman bin Affan doktor, profesor. Tidak ada sama sekali. Tidak ada kita pernah dengar Al Hasanul Basri MA. Ini hanya pelengkap saja. Artinya kita mengamalkan dan kemudian menyampaikan ilmu yang kita punya. Apa saja ilmu, apa saja yang penting bermanfaat untuk dunia dan untuk akhirat. Kemudian ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, wa an Abi Umamah al-Bahili qala ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال عليه أفضل الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abu Umamah al-Bahili berkata, disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang. Yang pertama abidun. Abidun ini adalah orang yang ahli ibadah. Wal akharu alimun. Yang satu lagi disebutkan di sisi Rasulullah seorang alim. Jadi Rasulullah disebutkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang, yang satu alim, yang satu abid, ahli ibadah. Ahli ibadah dan ahli ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum." Kemuliaan, keutamaan orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang hanya ahli ibadah tapi tidak berilmu, itu sama seperti keutamaanku atau kemuliaanku dibandingkan dengan orang-orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Jadi di sini Rasulullah menggambarkan tentang posisi orang alim itu sama seperti Rasulullah kemuliaannya, dibandingkan dengan orang yang hanya ahli ibadah tapi tidak berilmu. Itu derajatnya adalah seperti orang yang paling rendah di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi, kata Rasulullah, hatta namlata fi juhriha, sampai
semut yang ada di dalam sarangnya, semut yang berada di dalam lubang, wa hatta al-hut, sampai ikan hiu yang besar di dasar laut, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, betul-betul mereka berselawat kepada orang-orang yang menyampaikan kepada manusia nilai-nilai kebaikan. Syaratnya apa? Mengajarkan kepada manusia nilai-nilai kebaikan, menebarkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajar, mengingatkan, dan lain sebagainya. Bayangkan, semua makhluk Allah itu ikut beristighfar, ikut meminta ampun kepada mereka yang senantiasa mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Karena dengan orang yang menyampaikan kebaikan ini, akhirnya terciptalah kemaslahatan yang ada di muka bumi ini. Akhirnya damailah yang ada di muka bumi ini. Amanlah yang ada di muka bumi ini. Tapi coba tidak ada yang mendakwahkan nilai-nilai kebaikan. Apa artinya? Apa jadinya dunia ini? Sementara banyak dai yang menyampaikan nilai-nilai kebaikan, menyadarkan umat, mengarahkan umat, masih saja terjadi keributan, masih saja terjadi permusuhan, masih saja terjadi kekacauan, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau tidak ada lagi yang menyampaikan nilai-nilai kebaikan? Jangan bermusuhan, jangan berdebat, jangan mencela pemimpin, jangan ini dan itu, jangan melakukan yang haram, jangan melakukan yang riba. Semuanya sudah disampaikan oleh para dai yang menyeru pada kebaikan. Itu pun masih banyak yang melakukannya. Bagaimana kalau sudah tidak ada lagi yang menyeru kepada kebaikan? Maka tidak heran semua makhluk Allah yang ada di langit dan ada di bumi, sampai makhluk yang terkecil sekalipun Rasulullah contohkan seperti semut. Ini percontohan yang luar biasa ini. Artinya semuanya kena. Makhluk Allah yang kecil semut saja, sampai makhluk yang Allah yang besar seperti ikan paus yang besar, itu semuanya ikut beristighfar. Semuanya ikut bersalawat kepada orang yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan di atas muka bumi ini. Maka betullah perkataan seorang ulama, kalau nggak salah bernama Al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Laulal ulama'i la sara an-nasu mislul bahaim, kata beliau rahimahullah. Kalau tidak ada ulama yang menyampaikan nilai-nilai kebaikan di atas muka bumi ini, la sara an-nasu mithlal bahaim, sungguh manusia akan menjadi seperti hewan. Ada ulama saja banyak manusia yang seperti bersifat hewan. Ada dai, ada yang menyuruh kebaikan saja, masih saja ada yang melakukan tindakan-tindakan seperti hewan. Dan bahkan ada yang lebih parah daripada hewan. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat. Bagaimana kalau sudah tidak ada yang menyeru pada kebaikan? Subhanallah. Maka para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampaikan ilmu. Ballighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, meskipun satu ayat. Bapak Ibu faham satu masalah, paham satu dalil dari Al-Quran, satu dalil dari Sunnah, sampaikan meskipun satu ayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti menunjukkan tidak perlu sampai harus jadi ulama besar baru berdakwah, baru menyampaikan. Tidak, semua kita bapak-bapak yang sudah faham,
bapak-bapak yang sudah mengaji, bapak-bapak yang sudah mulai mengenal mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang halal, mana yang haram, sampaikan, ajarkan kepada keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tegur istrinya kalau salah. Arahkan anaknya kalau salah. Jangan dibiarkan. Ada anak tidak berhijab, tidak berjilbab, tegur. Wajib untuk kita arahkan untuk tetap menjaga nilai-nilai agama Islam. Menutup hijab, menutup auratnya. Jangan dibiarkan. Seorang istri juga yang sudah faham tentang nilai-nilai agama, dikarenakan dia belajar misalnya, menuntut ilmu, hadir pengajian, sampaikan. Barangkali mungkin ada suaminya yang belum sadar, barangkali mungkin suaminya yang belum taat kepada Allah, barangkali mungkin suaminya yang masih malas beribadah, malas belajar, sampaikan secara pelan-pelan. Kepada anaknya juga, termasuk anak yang sudah belajar, anak yang sudah berilmu, sedikit banyaknya berkewajiban menyampaikan kepada kedua orang tuanya. Pak, Ibu, begini loh seharusnya kita. Allah mewajibkan untuk kita sholat misalnya. Allah mewajibkan untuk kita menutup aurat misalnya. Sampaikan. Wajib. Jangan biarkan anggota keluarga kita kemudian jauh dari api neraka, kemudian anggota keluarga kita kemudian kita biarkan menjadi bahan-bahan api neraka kelak. Waliyahzubillah. Tegur sekarang. Kalau dia marah, ya wajar saja, tapi ingat harus menyampaikan dengan santun, sampaikan dengan lemah lembut, cari cara, waktu yang tepat, kapan harus bisa kita sampaikan. Dan di situ pun akan termasuk orang-orang yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyampaikan nilai-nilai kebaikan di sisi manusia. Oleh karenanya dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan kepada segala sesuatunya untuk kita berbuat baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhata. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatunya. Apabila engkau mau membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Apabila engkau mau menyembelih, menyembelihlah dengan baik. Di sini maksud nilai-nilai kebaikan. Kita sampaikan, bahkan untuk menyembelih saja kita harus berbuat baik. Gak boleh menyiksa, gak boleh menzalimi dan seterusnya. Makanya tidak heran ketika Allah mengatakan semua makhluknya ikut beristighfar, bersalawat kepada orang yang menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, Rawahul Bazzar min hadits Aisyah mukhtasaran. Qala muallimul khair yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahr. Hadisnya sahih li ghairihi. Dan diriwayatkan dari Al-Bazzar dari hadis Aisyah yang diringkas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muallimul khair, orang yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, yastaghfiru lahu kullu syai'. Subhanallah. Semuanya akan beristighfar untuknya. Semuanya akan meminta ampun untuknya. Hatta al-hitan fil bahr. Sampai ikan-ikan hiu yang ada di dalam laut. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا وأين هو؟ قال في المسجد. فخرجوا سراعا فوقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم؟ فقالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang baik. Jadi Abu Hurairah suatu ketika berjalan melintasi pasar yang ada di kota Madinah. Kemudian beliau pun berhenti berdiri di tengah pasar tersebut dan berkata kepada orang yang sedang berinteraksi jual beli di pasar tersebut. Apa kata Abu Hurairah? Ya ahlas suq, wahai para penduduk pasar, wahai kalian yang melakukan transaksi jual beli, yang membeli, yang menjual. Ma'ajazakum, apa yang membuat kalian lalai? Apa yang membuat kalian masih di sini? Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala. Apa yang membuat kalian tidak bergerak? Apa yang membuat kalian tidak pergi ke masjid? Maka para penduduk pasar pun berkata, "Wa madzaka ya Abu Hurairah?" Emangnya ada apa wahai Abu Hurairah? Maka kata Abu Hurairah, "Dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam." Itu loh di masjid sedang bagi-bagi warisan. Rasulullah sedang bagi-bagi harta waris. Rasulullah sedang bagi-bagi warisan, kata Abu Hurairah. Kenapa kalian masih di sini? Ala tadhhabuna fata'khudhuna nasibakum minhu? Kenapa masih di sini? Apakah kalian enggak mau mengambil bagian daripada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka penduduk pasar ini langsung berkata, "Wa aina huwa?" Emangnya di mana wahai Abu Hurairah? Di mana dibagi-bagi warisan tersebut? Maka Abu Hurairah mengatakan fil masjid, di masjid. Fa kharaju sira'an. Akhirnya para penduduk pasar ini segera, karena dengar bagi-bagi warisan, piti lagi, fulus lagi. Siapa yang nggak mau kalau ada dibagi-bagi warisan? Coba, ini cerdasnya Abu Hurairah. Nanti lihat ceritanya seperti apa. Akhirnya orang penduduk pasar ini berlarian. Fa kharaju sira'an. Ya. Jadi kalau sudah masalah uang itu sudahlah. Biasa kadang orang kuat imannya, tapi kalau sudah masalah piti saya langsung down. Ya. Taruhlah misalnya kita di sini, kita sedang pengajian di sini, tiba-tiba ada orang di luar mengumumkan, "Ayo, siapa yang mau dapat uang 10 juta malam ini? Satu orang dapat 10 juta. Sedang dibagi-bagi di Polda." Saya kira mungkin tidak ada yang berisi. Mungkin habis semua orang di sini. Di situ Pak, lagi bagi-bagi uang di Polda, masing-masing dapat 10 juta. Mungkin cuma saya sendiri di sini barangkali. Atau barangkali saya juga ikut. Subhanallah. Ya? Iya. Akhirnya penduduk pasar tadi ini kharaju sira'an. Mereka segera berlari ke masjid. Fawaqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Dan akhirnya Abu Hurairah pun berdiri santai di masjid sampai mereka kembali dari masjid. Keluar dari masjid. Faqala lahum ma lakum? Kata Abu Hurairah mengatakan, "Ada apa dengan kalian?" Faqalu ya Abu Hurairah,
Mereka berkata, wahai Abu Hurairah, qad atayna al-masjid fadakhalna fi falam nara fihi syai'an yuqsam. Kami telah mendatangi masjid dan bahkan kami sudah masuk masjid. Masya Allah. Jadi masuk masjidnya karena piti lagi. Ya. Kami sudah datangi masjid dan kami sudah masuk masjid. Falam nara fihi syai'an yuqsam, dan kami tidak melihat sama sekali ada yang dibagi-bagi. Faqala lahum Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan? Bukankah kalian tidak melihat orang yang ada di dalam masjid? Mereka berkata, bala. Betul. Ra'aina qauman yusallun. Kami melihat ada orang-orang yang mengerjakan salat. Wa qauman yaqra'una al-Qur'an, dan ada juga orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Dan ada juga orang-orang yang sedang saling mengingatkan, artinya sedang belajar. Yatadzakaruna al-halal wal haram. Mereka sedang belajar tentang mana yang haram, mana yang halal. Maka Abu Hurairah pun berkata, waihakum fadzaka mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian. Itulah sebenar-benarnya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ilmu. Itu yang saya maksud. Kan nggak bohong Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak bohong. Kata Abu Hurairah, kenapa kalian masih di sini? Padahal di sana itu di masjid itu Rasulullah sedang bagi-bagi warisan. Tapi kan beliau nggak bilang kalau warisannya itu adalah uang, dirham, dinar. Abu Hurairah nggak bilang seperti itu. Karena memang di dalam sabda lain Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi tidak ada yang mewariskan dinar dan dirham. Innama warasul ilm. Melainkan mereka itu yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil bagian daripada warisan ini, maka dia sungguh telah mendapatkan sesuatu bagian yang banyak. Enggak bohong Abu Hurairah. Memang betul-betul lagi bagi warisan. Sekarang ini juga kita lagi bagi warisan ini. Cuma nggak berbentuk uang. Ya, cuma nggak berbentuk uang. Jadi luar biasa. Ilmu ini adalah warisan. Sering kita katakan, ilmu atau warisan yang terbaik adalah ilmu. Ilmu adalah warisan yang terbaik. Sebagaimana para ulama salaf mengatakan, kenapa? Karena ilmu adalah yang menjaga kamu. Sedangkan harta yang diidam-idamkan jadi warisan sebagian manusia, dia atau engkau yang akan menjaga harta tersebut. Tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Nah, kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan masuki bab baru, yaitu at-targhibu fi rihlati fi talabil ilm. Yaitu bab tentang anjuran untuk melakukan perjalanan. Anjuran untuk bepergian keluar menuntut ilmu. Ya, jadi bab yang akan kita bahas ini adalah hadis-hadisnya tentang keutamaan keluar menuntut ilmu. Di antaranya adalah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salah seorang sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis yang pertama tentang anjuran untuk keluar dari rumah menuntut ilmu adalah kata Rasulullah, barang siapa, ya, dan di sini lafadznya adalah istaghriqul jins. Jadi mencakup semua jenis, mencakup semua keumuman daripada lafaz tersebut. Barang siapa, tidak dengan golongan tertentu, tidak dengan status tertentu, tidak dengan umur tertentu, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau dia pejabat, mau rakyat biasa, mau dia wanita, mau perempuan, mau kecil, mau besar. Kata Rasulullah, barang siapa yang keluar atau barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dia menuntut ilmu, tujuannya untuk menuntut ilmu.
sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara salah satu jalan paling cepat menuju surga Allah menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Kenapa? Karena kita tahu dengan ilmu tadi ini apa yang seharusnya menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan akan kita tahu bagaimana seharusnya kita mencontoh, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan dalam kehidupan kita. Semuanya harus dengan ilmu. Makanya maksud daripada hadis Rasulullah adalah kenapa menuntut ilmu adalah cara jalan tercepat menuju surga Allah, karena dengannya kita tahu apa sih sebenarnya tujuan kita diciptakan. Bagaimana cara saya beribadah? Ya, tujuan kita adalah beribadah kepada Allah, dan dengan ilmu kita tahu bagaimana cara saya beribadah kepada Allah. Bagaimana tata cara sholat, puasa, dan lain sebagainya. Itu semuanya harus dengan ilmu. Dan ilmu itu harus dicari. Ilmu harus dicari. Makanya sifat kalimatnya adalah talabul ilm. Talaba yatlubu, artinya meminta, dicari. Karena sifat ilmu itu dicari. Makanya sering saya katakan perbedaan ilmu dengan harta. Kalau harta, materi, rezeki itu sifatnya adalah kadang kita nggak cari dia datang. Makanya ada istilah rezeki tidak disangka-sangka. Tapi kalau ilmu itu harus dicari. Anda nggak keluar rumah, siapa yang mengajari Anda ke rumah kalau nggak Anda cari? Kalau Anda nggak minta. Ada gitu tiba-tiba ujuk-ujuk Ustaz datang ke rumah. Ustaz datang. Ngapain Ustaz? Saya mau ngajari antum. Ada gitu? Oh baik sekali Ustaznya. Nah kalau ada begitu kualat antum. Seharusnya antum yang datang Ustaz. Antum yang harus minta Ustaz. Kalau antum minta Ustaz, saya minta diajarkan ini Ustaz. Tidak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba datang Ustaz, itu mana ada yang bisa seperti itu? Jarang sekali. Dan bahkan mungkin tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu harus dicari, harus keluar dari rumah. Ilmu harus dicari. Beda dengan rezeki. Kalau rezeki bisa aja tak datang tiba-tiba. Kita tidur-tiduran tiba-tiba ketok-ketok pintu. Assalamualaikum Ustaz. Ada apa Pak? Alhamdulillah ada rezeki pisang. Nah, rezeki lagi. Alhamdulillah ada rezeki ini, ada rezeki ini. Dan biasanya kadang-kadang kita saudara-saudara kita tiba-tiba kasih ini. Tiba-tiba kasih ini. Ini namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi ada gitu, saudara datang, kenapa akhi? Saya mau mengajari antum. Nggak ada. Maka sifat ilmu harus dicari. Kemudian hadis berikutnya, wa an Zirrin bin Hubaish. Masuk Isya Pak. Dikit lagi ya. Ya karena qadarullah kajian kita sampai Isya saja karena sesuatu dan hal. Sebelum sholat kita istirahat. Kalau begitu kita buka pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya. Tafadhal. Nah. Cara menentukan guru yang baik adalah yang pertama adalah bagaimana seorang guru tersebut berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim.
berpegang teguh dengan Al-Quran dan kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Artinya dia kembali berpegang teguh dengan pemahaman generasi yang terbaik sepanjang masa, yaitu para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anda tidak bisa lagi menentukan mana, kadang sedikit aja, kadang-kadang nggak tahu ini yang mana gimana. Silakan tanya para ustaz-ustaz yang lain. Ya, tanya bagaimana dengan ustaz ini, baik atau tidak. Karena ini menentukan tentang ilmu yang akan kita dapatkan. Oleh karena ulama mengatakan innamal al-ilmu din, ilmu itu adalah agama. Maka hendaknya di antara kalian melihat dari mana dia belajar. Karena seseorang akan beragama sesuai dengan dari mana dia dapatkan ilmu tersebut. Dan sekarang betapa banyak ya pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran, kelompok-kelompok ya yang sudah terbukti sabda Rasulullah tentang akan terpecahnya ya umatku ini menjadi 73 golongan. Nah, maka solusinya satu. Ya. Apa solusinya? Adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita memilih, wajar. Ya. Kadang orang enggak, kalau milih ustaz itu pilih ambil baiknya, buang buruknya. Nah, kalau kita orang awam, bagaimana kita bisa mengetahui baik yang buruk seperti apa? Bagaimana bisa kita mengetahui baik yang buruk? Maka tentunya di sini di antara caranya adalah terus belajar. Dengan belajar kita akan mengetahui apakah orang ini betul-betul berpegang teguh dengan sunnah sesuai dengan pendapat-pendapat yang dikembalikan kepada asal muasalnya, masdarnya, yaitu para sahabat, para ulama yang thiqah, bukan kata fulan, bukan kata fulan. Ketika ada hadis yang bertentangan dengan perkataan orang ini, maka tentunya yang lebih layak untuk kita buang adalah perkataan orang, ya, dan kita ambil adalah perkataannya Rasulullah SAW. Contohnya misalnya praktek riba jelas-jelas haram. Tapi ketika masih ada ulama yang meskipun kadang kalau dia berceramah, masya Allah Al-Quran, masya Allah hadis, tapi ada satu hukum yang jelas-jelas Allah haramkan, tapi dia halalkan. Ini namanya ulama karena berani menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, padahal jelas yang ada dalam Al-Quran. Dan terkadang para guru, para ustadz itu dia berdakwah karena ada tendensi-tendensi tertentu, ada unsur-unsur dia berdakwah. Mungkin karena ingin jamaahnya banyak, dia berdakwah supaya mungkin jamaahnya tidak lari. Dia berdakwah supaya ingin mendapatkan finansial tertentu, sehingga dia berat untuk menyampaikan kebenaran. Padahal seharusnya tidak begitu. Ya, qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan Rasul, sampaikan. Mau diterima atau tidak itu serah urusan yang kedua, ketiga, keempat itu. Urusan yang pertama, sampaikan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mau diterima atau enggak itu sudah pilihan orang. Itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Tapi kadang masih ada orang, masih ada guru-guru, masih ada ustaz-ustaz yang kadang ya masih milah-milih. Ini yang harus saya sampaikan. Ya, kalau misalnya di hadapan dia semuanya mungkin pelaku-pelaku riba, dia akan berat pasti mengatakan, riba itu kayaknya boleh deh. Karena kenapa? Di depannya semuanya pelaku riba. Tapi kalau ustaz, guru yang sudah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan peduli siapapun di hadapannya, meskipun para direktur bank sekalipun, kalau riba haram tetap dia katakan haram. Begitu cara memilih. Barakallahu fikum. Kita masuk salat Isya karena waktu membatasi kita. Menjadi mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita beristighfar, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita sehingga kita bisa terus bertaqarrub, beramal dan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.